Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pionering. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasinta Putri-Kusumandani, biasa dipanggil Yasinta. Saya mengikuti Saka Wira Kartika dari tahun 2018. Jabatan saya di Saka Wira Kartika yaitu Sekretaris 1. Oke, langsung saja kita akan membahas apa itu Krida Pioneri. Saka Wira Kartika memiliki 5 krida, yaitu salah satunya Krida Pioneri. Dalam Krida Pioneri memiliki 4 TKK. Yang pertama yaitu SKK Tali Temali, yang kedua SKK Jembatan Improvisasi, yang ketiga Perkemahan, yang keempat SKK Pembekal Air dan Listrik. Pionering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tali dan tongkat, yang mana akan dirangkai menjadi suatu objek, yaitu contohnya membuat tandu, membuat menara kaki 3, membuat menara kaki 4, dan benda-benda lainnya. Pionering tidak hanya di Saka Wira Kartika saja, melainkan di luar sana juga masih ada. Salah satunya yaitu di sekolah. Sekolah, kalian pasti sudah diberi sedikit materi tentang pionering atau tali dan tongkat. Baik, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak. Tali temali atau pionering itu hanya ada dengan kita benda saja. Sekian. Tidak, bisa juga untuk mengikat hewan, yaitu dengan simpul daulin. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rita Sari. Di sini saya akan menjelaskan salah satu SKK Krida Pionering, yaitu tali temali. Ada yang tahu tali temali itu apa? Tidak. Ya, saya jelaskan ya. Tali temali adalah salah satu keterampilan dalam menggunakan tali temali dan untuk membuat simpul-simpul yang cepat dan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam simpul dan kegunaannya. Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ini adalah simpul. Selanjutnya, ikatan, hubungan antara tali dengan benda. Ini ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, kayu atau bambu. Selanjutnya, membuat simpul hidup. Tali pertama sama tali kedua dijadikan satu. Ujung tali dimasukkan, ditarik sedikit. Nah, jadi seperti ini simpul hidup. Simpul hidup kegunaannya untuk mengikat tiang seperti ini atau kayu. Nah, dan mudah dilepas. Selanjutnya, simpul mati. Tali pertama sama tali kedua dijadikan satu. Ujung tali dimasukkan, tarik sedikit. Ujung tali dimasukkan lagi,
ditarik. Nah, seperti ini. Angka 8. Simpul mati kegunaannya untuk menyambung dua tali sama besar dan tidak licin. Selanjutnya, simpul kembar. Kita ambil ujung tali kanan sama ujung tali kiri. Tali kanan dipegang tangan kiri dan ujung kiri dipegang tangan kanan, seperti ini. Nah, yang sebelah kanan kita ikat. Jadi ujung tali berhadap keluar, seperti ini. Yang sebelah kiri juga diikat. Dihadap keluar. Nah, simpul kembar kegunaannya untuk menyambung dua tali sama besar dan keadaan licin. Ya, selanjutnya kita membuat simpul tambat. Pertama, yang kedua kita putar. Nah, ini simpul tambat untuk memulai ikatan atau menyeret. Ya, selanjutnya kita membuat simpul pangkal. Pertama, yang sebelah kanan ditaruh di bawah. Nah, seperti ini. Yang pertama, membuat bulatan 2. Yang sebelah kanan ditaruh di bawah. Nah, ini tarik. Seperti ini. Cara cepat. Selanjutnya, pangkal lambat. Pertama, taruh atas, lalu disilangkan. Yang bawah ujung tali dimasukkan dalam silangan, lalu ditarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita membuat simpul jangkar yang cepat. Selanjutnya kita membuat simpul anyam berganda. Pertama, tali dijadikan menjadi 2. Yang ujung tali dimasukkan di dalam lingkaran. Ujung tali dimasukkan lubang kecil. Lalu ujung tali selanjutnya kita akan membuat simpul anyam berganda. Pertama, kita bagi menjadi 2 tali. Ujung tali dimasukkan lubang. Nah, ujung tali dimasukkan lingkaran kecil. Dan ujung tali ditarik. Nah, seperti ini. Dari beberapa simpul yang saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan?
ya. Fungsinya simpul jerat tadi ya? Belum dijelaskan. Fungsinya simpul jerat gunanya. Ya, kegunaannya simpul jerat untuk menjerat hewan buas maupun tidak buas. Ada lagi? Ya. Coba, apa kegunaan simpul anyam berganda? Simpul anyam berganda kegunaan untuk menyambung dua utas yang tidak sama besarnya. Mungkin ada lagi ditanyakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ikatan. Ikatan dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ikatan cangga, kedua ikatan silang, ketiga ikatan palang. Ikatan cangga digunakan untuk menyambungkan dua tongkat secara lurus. Penggunaannya ikatan cangga seperti membuat tiang bendera dengan sambung tongkat. Ikatan silang digunakan untuk memuatkan dua tongkat posisinya bersilangan. Ketiga, ikatan palang kegunaan untuk ikatan silang kegunaannya untuk memaut dua buah tongkat yang posisinya bersilangan. Tiga, ikatan palang kegunaannya untuk menguatkan dua buah tongkat yang posisinya silang tegak lurus. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh salah satu contoh dari beberapa ikatan. Nah, pertama, yang kedua kita taruh di bawah tanah. Tiga. Saya minta dari salah satu dari kalian maju ke depan. Pertama, tali dibagi menjadi dua, ditaruh tengah tongkat. Kali tekan, tarik, tekan kembali. Begini ujung tali. Nah, sudah begini ujung tali dimasukkan ke lingkaran kecil. Nah, sebelah sini ditarik. Ini sampai tengah. Tali satu sama tali dua jadikan satu. Tali satu sama tali dua dibulatkan lagi, diikat. Nah, seperti ini. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bakal istirahat di tempat dok. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra. Saya sebagai anggota Dewan Kerja Sakawira Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kerja yang ada di Sakawira Kartika, yaitu pioneering. Dalam kerja pioneering itu ada 4 SKK, yaitu jembatan improvisasi, sarana dan prasarana perkemahan, tali temali, sama bekal air dan listrik. Di situ saya akan menjelaskan salah satu SKK dari 4 kerja tersebut, yaitu tentang SKK jembatan improvisasi. Jembatan improvisasi yaitu jembatan sangat konstruksi, sangat sederhana, mudah dikerjakan menggunakan bahan-bahan yang ada di lapangan. Ini kelak berguna bagi kita kelak dalam keadaan bencana alam. Dalam kemampuan ini kita bisa membantu masyarakat membuatkan fasilitas penyeberangan sungai dan lain-lain. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh jembatan improvisasi. Bisa dilihat di depan ya, bambu atau bisa dengan tongkat dan sebagainya. Di jembatan ini kita menggunakan beberapa simpul sama beberapa ikatan. Salah satunya itu kita menggunakan simpul pangkal seperti ini ya. Sama kita menggunakan salah satu ikatan simpul silang. Kita cuma menggunakan itu saja. Oke, dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ati. Saya Dewan Kerja Sakawira Kartika Gondang dan jabatan saya sebagai bendahara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang SKK perkemahan. Di dalam pramuka terdapat pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendeka. Nah, dan kita akan memasuki SKK perkemahan. Yang pertama yaitu membuat sengkuap. Yang kedua, kita mengetahui panjang petak, yaitu panjangnya biasanya 2 sampai dengan 4 meter. Dan yang ketiga, tinggi tiang kurang lebih 2,5 meter. Dan yang kelima, belandar depan dipasang setinggi 1,8 meter. Dan yang keenam, panjang kasau 4,25 meter. Dan yang ketujuh, pada bagian belakang tidak harus menggunakan belandar. Di dalam SKK perkemahan terdapat sengkuap dan macam-macam sengkuap, yaitu yang pertama sengkuap 1 banjar tiang, yang kedua sengkuap 2 banjar tiang, yang terakhir yaitu sengkuap 2 banjar tiang dengan serambi. Dan di dalam SKK perkemahan terdapat barak dan macam-macam barak. Yang pertama adalah barak Tionghoa, dan yang kedua adalah barak biasa, dan yang terakhir adalah pembuatan menara. Dan macam-macam menara adalah 1 menara tinjau di atas pohon, yang kedua menara tinjau yang terbuat dari bambu berkaki 3,
Dan yang ketiga, menara tinjau atau pandang berkaki 4. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, luar biasa, tetap semangat. Mas semangat, beneran. Siap, kasih. Pak udah lemas? Siap, sudah. Yakin? Siap, yakin. Sekali lagi ya, tapi lebih keras. Selamat sore. Sore, luar biasa, tetap semangat. Nah, oke. Kenalkan, nama saya Chandra Jungsa Putra. Udah pada kenal kan? Siap, sudah. Nah, kali ini kakak akan berbagi sedikit ilmu lagi, seperti biasanya. Namun bedanya kali ini kita akan bagi ilmu tentang SKK pembekalan air dan listrik. Tapi kita akan memberikan sedikit pembekalan tentang air saja. Kalau seandainya kalian tidak punya air, apa yang kalian lakukan? Mencari sumber mata air. Mencari sumber baru. Mencari sumber baru. Oke, berikutnya. Berikutnya apa lagi? Kalau seandainya kalian menemukan air keruh, tapi sudah nggak ada air lagi di sekitar sana, cuma itu satu-satunya air dan itu waktu krisis. Siap, disaring. Disaring. Oke, bagus. Nah, kali ini kakak akan mengajarkan bagaimana cara membuat penyaringan sederhana atau bisa disebut dengan filtrasi. Tahu nggak filtrasi itu artinya apa? Siap, sudah. Filtrasi itu artinya adalah penyaringan. Sebenarnya cara memurnikan air yang kakak ketahui ada beberapa, namun kakak akan sebutkan dua saja. Yang pertama adalah filtrasi atau yang biasa dikenal penyaringan. Dan berikutnya adalah penyulingan. Tahu kan penyulingan? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Oke, silakan dilihat di bawah. Silakan dilihat ini, diperhatikan. Ini adalah saringan sederhana yang akan kita gunakan. Saringan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian yang diperlukan adalah pertama, botol bekas. Jangan gunakan botol baru, botol bekas aja. Kalau baru kasihan. Bahan pertama yang perlu kita masukkan adalah kain. Gunakan kain bersih. Namun kalau bisa usahakan kainnya warna putih. Bukan warna putih. Yang kain serat, kain polos. Berikutnya bisa ditambahkan ijuk dan juga ilalang. Dua bahan itu bisa diganti menggunakan ijuk. Berikutnya di sini ada beberapa bagian yang perlu dipastikan. Dipastikan apa? Kerapatannya. Karena ini adalah kunci dari penyaringannya. Sebenarnya dari semua bagian ini fungsinya, penyaringannya kuncinya terletak pada kain. Berikutnya adalah serabut kelapa dan juga ilalang. Cuma itu. Batu ini untuk apa? Ini cuma untuk pembatas supaya kotoran yang besar-besar nggak ikut masuk. Tahu kan seperti apa? Seperti daun, mungkin kerikil yang besar-besar. Nah, yang di paling bawah ini kita meletakkan sebuah kain. Namun usahakan kainnya udah dicuci bersih dulu. Berikutnya di atasnya dilanjutkan dengan serabut kelapa. Serabut kelapa itu dapat diganti menggunakan ijuk kalau kalian punya. Kalau pakai ijuk saya rasa akan lebih baik. Berikutnya di bagian atasnya kita akan menggunakan ilalang. Seperti serabut kelapa tadi, ilalang ini juga bisa diganti ijuk. Dan di atasnya lagi, di sini kita ada batu-batuan kecil, batu pecah ya, kayak kerikil gitulah. Dan di atasnya lagi kita kasih ilalang sedikit tapi nggak sebanyak yang tadi di bawah. Ditambah dengan kain dan juga serabut kelapa. Nah, percaya nggak kalau air sekeruh ini bisa jadi lebih bersih jika kita saring dengan menggunakan ini? Percaya nggak? Oke, nggak percaya. Baiklah, kita akan langsung coba aja ya. Nah, cara penggunaannya itu cukup mudah. Pastikan kalian punya air. Kemudian masukkan dari atas. Masukkan secukupnya saja.
Dan kita tunggu sampai airnya menetes ke bawah. Airnya akan menetes ke bawah. Jika seandainya air di bagian atas sudah mulai mengering, kita tambahkan lagi. Biasanya kita bisa menunggu atau menghabiskan waktu cukup lama dalam melakukan filtrasi. Setiap air di sini akan disaring satu persatu menggunakan bagian di sini. Bagian yang paling besar akan disaring menggunakan kain di bagian paling atas. Seperti contohnya biasanya kerikil, kalau gak gitu daun-daunan. Untuk pemurniannya, kuncinya ada di bagian dua ini, yaitu serabut kelapa dan juga kain. Pastikan dua bagian itu rapat. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Bisa kita bandingkan sendiri bagaimana sebelum dan juga sesudah. Oke, berikutnya soal air ini. Kalau kita cium baunya ada bau-bau sedikit, bau-bau rumput, dan juga ada sedikit bau sabut kelapa. Karena itu yang kita gunakan. Terus, kenapa kok airnya warnanya sedikit hijau? Kenapa kok airnya sedikit coklat? Ini adalah warna dari ilalang dan juga dari sabut kelapanya. Kita lakukan filtrasi lagi, suling ulang. Kita lakukan ini berulang-ulang sampai airnya benar-benar jernih. Oke, selagi menunggu kita menyaring air ini, bagaimana kalau kita adakan sedikit tanya jawab? Bagaimana? Ada yang setuju? Siap, setuju. Semuanya? Gak ada pertanyaan lagi? Siap, tidak. Yakin? Siap, yakin. Kalau nanti seandainya ada pertanyaan, silakan hubungi saya, boleh, hubungi kakak yang lain juga boleh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit bagian ilmu dari saya. Jika seandainya ada kekurangan atau ada kritik dan saran, silakan sampaikan ke saya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.